Sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Aulia Faras, Bunga Cinta, Bintang Aprilia, Dela Amanda, Muhammad Gibran, Orit, Muhammad Jonathan, Nerviani, Reva Marcel, Fidi Riza, Wahyudian, Yuli Aprianti, Zidi Zahira, Izin, kemana? Oke, izin. Baik, hanya ada satu orang ya yang tidak masuk ya, hanya Zidi ya, Zidi yang tidak masuk. Pada materi minggu lalu kita telah membahas Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, apalagi Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ibu mau kalian menjawab pertanyaan ibu. Siapa yang bisa menjawab? Contoh implementasi dari Asmaul Husna Al-Alim. Silakan. Silakan berdiri nak. Kamu bisa mulai memperhatikan bentukan perkataan dan membaca buku bacaan yang kaya akan tema dan jenismu. Contoh implementasi dari Al-Alim, Asmaul Al-Alim itu adalah tidak cukup hanya membaca saja ya, tapi kita punya media sosial. Misalnya kita melihat di media sosial, mendengar, kemudian di radio dan lain sebagainya, atau melihat atau membaca di perpustakaan. Itu contoh dari Al-Alim, menambah pengetahuan kita. Oke, masuk lagi kedua. Contoh implementasi dari Asmaul Husna Al-Khabir. Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Al-Khabir itu artinya apa, Nas? Maha waspada atau maha teliti. Contohnya apa itu? Al-Khabir adalah belajarnya dan agar ingin pengetahuannya bertambah dan teliti saat mengerjakan ujian agar mendapatkan nilai yang baik. Bagus. Terima kasih Nelvi. Jadi contoh Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya di sekolah. Ketika kita melakukan ujian atau ulangan, entah itu PPS atau PAS, harus dikerjakan dengan teliti. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Oke, yang ketiga, coba berikan contoh implementasi dari Asmaul Husna As-Sami. Silakan berdiri. As-Sami artinya sama mendengar. Contoh paling sederhananya adalah menghindari mengucapkan kata-kata kotor dan menjadi pendengar yang baik untuk orang bicara. Nah, itu sering kali dilontarkan, didengar sama anak-anak seusia kalian. Asal itu maha mendengar. Tadi tidak boleh mendengar kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang jorok. Jadi itu harus di stop dari sekarang. Yang keempat, contoh implementasi dari Asmaul Husna Al-Basir. Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Yul.
bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu adalah sekilas materi kita minggu lalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan atau akan membacakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 3: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong, dan yang ketiga itu adalah kreatif. 1. Siswa dapat menunjukkan contoh yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Sami. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh perbuatan yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir. Dan yang kelima, siswa dapat mengimplementasikan sikap percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan visioner. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada manfaat. Manfaat menerapkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau Ananda Revan yang membacakan Asmaul Husna Al-Alimnya ini. Manfaat kita mempelajari Asmaul Husna Al-Alim ini apa? Artinya bermanfaat. Nah, kembali lagi kepada Al-Alim tadi. Al-Alim itulah Maha mengetahui. Jadi kalau kita mempunyai sifat Al-Alim, kita bisa menerapkan sifat Al-Alim. Manfaat untuk kita adalah kita dapat menampakkan cahaya ilahi. Kemudian kita bisa mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, apa sih manfaat dari Asmaul Husna Al-Khabir? Ibu mau membacakannya adalah Ananda Della. Bacakan Della, tolong. Manfaatnya adalah bisa membantu untuk menyelesaikan sesuatu dengan lebih maksimal. Kalau kamu terbiasa menyelesaikan sesuatu secara teliti, maka kamu juga akan merasa puas dengan hasilnya. Baik, terima kasih Della. Manfaat Asmaul Husna Al-Khabir, Al-Khabir itu adalah maha waspada atau maha teliti. Nah, manfaatnya apa? Bisa menyelesaikan sesuatu itu lebih maksimal. Kalau kita mempunyai sifat yang teliti, kita bisa menyelesaikannya dengan bagus, dengan baik, dengan maksimal. Kemudian kita jadi terbiasa tanpa harus menunggu dari orang lain, tanpa harus meminta contekan. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri. Terima kasih Adela. Kemudian Asmaul Husna Al-Sami, apa sih manfaatnya? Coba Elka bacakan tolong. As-Sami itu artinya apa? Maha mendengar. Jadi kita harus menjaga hati kita, jangan biarkan hati kita berkata ataupun mendengar ataupun berkata sesuatu yang tidak baik. Jangan biarkan pikiran kita untuk berniat yang tidak baik, dan jangan biarkan kata-kata kita atau lisan kita mengucapkan hal-hal yang kotor. Baik, yang terakhir adalah apa sih manfaat Asmaul Husna Al-Basir? Ibu mau yang membacakannya Ananda Bintang. Jadikan anak-anak kepada Allah sebagai bahan penuhan agar ketaatan dan keimanan. Al-Basir itu maha melihat. Manfaatnya apa? Menjadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai bahan renungan agar ketaatan dan keimanan kita semakin bertambah. Nah, inilah adalah manfaat menerapkan Asmaul Husna Al-Alim,
al-khabir, as-sami, al-basir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membentuk kelompok kembali. Ibu membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Coba dibuka halaman 38 di buku paketnya 38. Baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Sekarang kita buka halaman 38. Di situ adalah ada pra-proyek dengan judul Gerakan Anti Korupsi. Ada? Tujuan dari judul itu tadi adalah supaya peserta didik dapat menjadi pribadi muslim yang menerapkan perilaku cerminan dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita membahas tentang poster, ada yang tahu tidak? Korupsi itu apa ya? Menghasilkan sesuatu dengan cara yang tidak halal atau dengan tidak baik, itu korupsi. Misalnya kalian diberi uang sama orang tua kalian 50.000. Nah, ini untuk jatah seminggu. Tapi kalian bilang ada iuran ini Pak di sekolah, jadi harusnya 100.000. 50.000 masuk kantong, 50.000 buat jatah. Jadi itu korupsi kan? Jadi tahu ya korupsi itu seperti apa. Baik, di masing-masing kelompok sudah membuat poster tentang anti korupsi, sudah? Baik, sekarang kalian diskusi terlebih dahulu tentang gerakan anti korupsi itu seperti apa, akan membahas tentang apa. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk presentasi di depannya. Silakan untuk diskusi terlebih dahulu.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua apa belum? Bisa dimulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Mau acak? Kalau minggu kemarin itu kita berurutan ya, sistematis ya. Nah kalau sekarang pengen dari kelompok 2 aja, gimana? Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumiran Ulami dari kelompok 2. Ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri dan Nerviani. Judul diskusi kami pada siang hari ini adalah gerakan anti korupsi. Di poster ini kami mengambil tema yaitu mandiri. Apa itu kaitan mandiri dengan Asmaul Husna Al-Khabir? Asmaul Husna Al-Khabir berarti maha mengenal atau maha waspada, atau juga dapat diartikan sebagai maha teliti. Apa itu kaitan mandiri dengan Asmaul Husna Al-Khabir? Yaitu misalnya kita sedang mengerjakan ulang ujian di sekolah, kita tidak mengharapkan hasil contekan dari teman yang lain untuk mendapatkan nilai bagus. Namun kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kita juga harus mengerjakan ujian tersebut dengan teliti dan benar supaya kita dapatkan nilai maksimal dan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya pada siang hari ini. Kita lanjut untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Saya dari kelompok 1 yang ini poster sudah kami diskusikan dengan berjudul korupsi. Korupsi berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan dia tumbuh besar. Al-alim artinya maha mengetahui. Apa hubungan anti korupsi dengan al-alim maha mengetahui? Contoh kecilnya di lingkungan keluarga. Ketika ibu meminta kita untuk membeli buah warung dan memiliki kembali 15.000, kita harus kembalikannya kepada ibu. Itu salah satu contoh anti korupsi. Al-alim, contoh perilakunya di hidup sehari-hari ada tidak berbohong. Tidak korupsi dan tidak berbohong adalah salah satu contoh yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, bagus sekali ya. Sekarang lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Salabikara dan anggota kelompok saya adalah Helka Tauhid. Di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu berjudul korupsi, menyontek.
nyontek, enggak ah. As-Sami kan maha mendengar, yaitu adalah sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita ingin menyontek, pasti ada niatannya dalam hati kita. Nah, itu sudah didengar dulu oleh Allah. Jadi sebelum kita maksudnya janganlah menyontek kawan. Kalau menyontek kita dapat dosa dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok 3. Hebat sekali ya. Itu ajakan untuk mencontek, apa ajakan untuk tidak boleh mencontek ya? Baik, kita lanjut ke kelompok yang terakhir sekarang. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Rizal Pandi dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gerakan anti korupsi. Tema yang kami ambil adalah tanggung jawab, disiplin, jujur. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Apa sih contoh dari tanggung jawab disiplin? Contohnya yaitu ketika kita diberi amanah oleh guru, kita akan melaksanakan tepat waktu dan lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik anak-anak, hari ini kelompoknya sudah dipresentasikan. Artinya kita sudah mau mengakhiri materi pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Alhamdulillah, kalau sudah jelas semua. Baik, sebelum kita menutup pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kelas yang dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.